Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sekali lagi mari kita bersama-sama memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk kita mendidik, melatih anak-anak kita. Apa bekal masa depan terbaik bagi anak-anak kita yang tercinta? Saya ambilkan judul ini dari buku yang luar biasa. Bagaimana kita berupaya untuk mengenalkan iman dan Islam kepada anak-anak kita. Bekal masa depan terbaik bagi anak-anak tercinta kita, tentu saja sebagai muslim, sebagai mukmin, bekal itu tidak lain adalah iman dan Islam. Tentu di tengah-tengah berbagai hal yang mungkin akan dihadapi oleh anak-anak kita, ada satu fondasi yang tentu harus kita upayakan bersama. Tidak lain itu adalah iman dan Islam. Rukun iman menurut para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Iman artinya membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Makna iman membenarkan dengan hati adalah menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengakui dengan lisan, artinya mengucapkan la ilaha illallah. Sementara itu mengamalkan dengan anggota tubuh, artinya melakukan ibadah dan amal solih sesuai dengan tuntunan syariat. Ayah bunda, tentu kita harus sering mengulang-ulang hal ini. Setiap selesai sholat misalkan, ayah bunda, setelah sholat berjamaah, tentu sangat baik kalau kita mengajarkan anak-anak kita berzikir, terutama melapaskan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kemudian kita bersama-sama bisa menampilkan kesempurnaan iman, tidak hanya dengan lisan dan yakinnya hati, tetapi juga dengan amal-amal solih. Disebut sebagai kesempurnaan iman oleh para ulama terdahulu, disebut bahwa terbagi dalam dua hal, yaitu yang berkaitan dengan hati dan juga lisan, kemudian kesatuan yang utuh dari kedua hal tadi, yaitu hati dan lisan dengan perbuatan. Inilah yang menjadikan iman seseorang menjadi sempurna, dan jika salah satunya hilang, akan rusaklah keimanan seseorang tersebut. Ramadan ini kesempatan kita mengingatkan anak-anak kita tentang iman dan Islam. Tentang iman di dalam hati, keyakinan akan segala sesuatu adalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Berbagai hal yang dihadapi di dalam keluarga, termasuk yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita semuanya, mungkin rasa sakit, mungkin kekhawatiran akan kesehatan, kekhawatiran akan kesejahteraan. Semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan kita adalah di dalam hal meyakini semuanya adalah dari Allah, berusaha dan bertawakal, kemudian mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kemudian bersabar dengan segala sesuatu yang Allah telah tentukan untuk diri kita dan keluarga kita. Ayah bunda, melatih dengan amal menjadikan kita bersama-sama semakin meneguhkan keimanan yang terpatri di dalam jiwa-jiwa kita, kemudian senantiasa kita ucapkan di dalam lisan kita. Ada sebuah kisah tentang kesempurnaan iman, Harim bin Hayyan. Dikisahkan ada seorang sahabat yang selalu berjihad dengan ikhlas. Dia tidak kenal kata lelah. Namanya Harim bin Hayyan. Keimanannya sempurna. Suatu hari saat dalam peperangan, Harim bin Hayyan terluka parah. Bahkan tabib pun tidak sanggup untuk mengobatinya.
sahabat-sahabat Hayyan sangat mengkhawatirkannya. Beramai-ramai mereka menjenguk Hayyan. Hayyan terbaring dengan lemah di atas tempat tidurnya dan sahabat-sahabatnya menyaksikan dengan sedih. Lalu mereka berkata kepada Hayyan, "Buatlah wasiat untuk kami," kata mereka. Kemudian Harim bin Hayyan sambil menahan rasa sakit berkata, "Juallah baju zirahku, lalu bayarlah utangku. Jika tidak cukup, juallah budakku. Kunasihati kalian," dengan penutup surah An-Nahl. Tidak lama kemudian Hayyan meninggal dunia. Saat itu hari begitu panas, terik, gersang, matahari bersinar sangat terik. Setelah itu Hayyan dimakamkan. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Langit yang tadinya terang benderang cerah seketika tertutup mendung. Lalu turunlah hujan yang sangatlah lebat hingga pusara Hayyan basah oleh air hujan. Bumi pun turut berduka tentang seseorang yang begitu kuat keimanannya. Bahkan di akhir hayatnya, dia mengingat tentang sesuatu yang bisa diberikannya. Nah, ayah bunda, sekelumit kisah ini mungkin bisa diulang bersama anak-anak. Begitu banyak kisah tentang para sahabat, para ulama terdahulu, tentang kuatnya keimanan, tentang kesempurnaan iman. Nah, ayah bunda, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mendidik, melatih anak-anak kita, mengingatkan untuk senantiasa menguatkan keimanan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya dijagakan di dalam keimanan istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.